Sekarang ini kaum muslimin, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau saya perhatikan banyak kaum muslimin yang mereka itu mengamalkan amalan-amalan yang itu membuat iman mereka, amal mereka itu batal tanpa mereka sadari. Ya. Kadang-kadang mereka melakukan sesuatu perbuatan yang mereka enggak sadar, padahal perbuatan itu bisa membatalkan agama mereka, membatalkan amal mereka, membatalkan keimanan mereka tanpa sadar. Ini yang namanya kufur tanpa sadar. Banyak orang seperti ini. Ya, banyak orang-orang seperti ini. Sering kita dapati. Bahkan mereka yang sudah dijuluki cendekiawan muslim, yang gelar mereka sudah doktor dan profesor, akan tetapi wal'iyazubillah, ternyata mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang kalau dicermati itu bisa menjadikan amalan mereka batal. Iman mereka pun bisa jadi batal tanpa mereka sadari. Ya, sekarang ini kan ada, kalau dulu itu namanya ada jaringan ya yang dibikin oleh orang-orang yang mengatakan diri mereka cendekiawan muslim. Dulu itu namanya jaringan Islam liberal, JIL. Ya. Sekarang mereka ganti nama. Ya, atau bukan ganti lah, menjelma dengan nama yang baru. Mereka namakan diri mereka dengan JIN. Ya. Kalau dulunya JIL, kalau sekarang JIN, Jaringan Islam Nusantara. Ini kalau saya katakan orang-orang seperti ini, mereka itu melakukan perbuatan kufur tapi tanpa sadar. Ataupun mereka sadar, enggak tahu. Yang jelas perkataan mereka mengatakan, oh kita kan Islam Indonesia punya jati diri sendiri, subhanallah. Enggak bisa, ya Islam itu enggak mau diturunkan oleh Allah kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ya orang Arab. Mau enggak mau, gimana kita mau bantah? Dalam Quran pun banyak Allah katakan, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan, sungguhnya kami menurunkannya dalam bentuk Quran bahasa Arab. Mau enggak mau, gimana ada Islam Nusantara? Kalau mau bikin Islam sendiri silakan, bahasa Qurannya bahasa Jawa ya, nabinya orang Jawa pakai songkok, belangkon misalnya. Batikan terus, ya silakan kalau mau bikin sendiri. Tapi jangan sampai dia masih menisbatkan kepada Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya mau enggak bisa kita ingkari. Kita mengingkari Rasulullah itu orang Arab, berarti seperti kita mengingkari matahari yang ada di siang hari. Ini kebodohan. Kemudian mereka mengatakan agama itu sama, tujuannya sama-sama baik. Subhanallah. Ya benar, memang ada kebaikan. Setiap agama pasti ada kebaikan, jemaah sekalian. Akan tetapi ya, ada sebuah yang paling prinsipil, yang ini sangat jelek, dan ini yang paling bertentangan dengan Islam. Kalau dikatakan ada kesamaan, benar ada kesamaan memang. Setiap agama itu pasti ada kesamaan. Tapi kita lihat ternyata ada perbedaan yang sangat mendasar, yang sangat prinsip di situ. Yang ini membedakan antara Islam dengan agama-agama lain. Apa itu? Tauhid. Tauhid. Ya, ini yang tidak bisa kita toleransi. Ya, taruhlah mereka orang paling baik. Orang-orang di luar Islam, orang-orang paling baik, mereka mengatakan mereka menyuruh untuk jujur, mereka tidak gini, tidak gitu, orang baiklah, rajin sedekah misalnya, akan tapi akidahnya masih rusak, tidak mau menyembah Allah, tetap saja kita katakan dia kafir. Ya, mau enggak mau seperti itu. Kalimat kafir itu kalimat biasa, bukan keras, ya, lembut itu. Lembut, kenapa? Karena ada dalam Al-Quran. Kalau antum mengatakan kalimat kafir, kata-kata kafir keras, berarti antum mengatakan Al-Quran kitab keras. Hati-hati. Nanti kufur tanpa sadar juga, kan bahaya seperti ini. Ya. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Banyak orang-orang yang kadang-kadang kufur tanpa sadar. Maka hati-hati saudara-saudara seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di zaman banyak sudah para dai yang mengajak kepada kesesatan. Ya. Para dai yang menyeru orang kepada neraka jahanam, dan ini sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah mengatakan bahwasanya di akhir zaman akan ada duat ya ila abwabi jahannam, dai yang menyeru kepada neraka
Jahannam itu sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah, sudah diterangkan oleh Rasulullah. 1438 tahun yang lalu Rasulullah sudah menjelaskan bahwasanya di akhir zaman akan ada para dai, para ustadz, para muballigh yang mereka itu bukan mengajak kepada kebaikan, sebaliknya mereka mengajak kepada kesesatan dan menyeru kepada neraka Jahannam. Na'udzubillah. Maka hati-hati, carilah kajian-kajian ilmu Islam yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bukan mengajarkan dagelan, ya, bukan hanya humor ketawa-ketawa, enggak, bukan hanya ungkapan-ungkapan dia, karena ada sebagian orang itu kajiannya dari awal sampai akhir enggak ada Quran, enggak ada hadis, ngomong aja enggak jelas ngomong apa, ngelantur dia. Ya, tapi dia ngerasa benar, subhanallah. Yang lebih herannya kok mau kita dengar seperti itu. Tinggalkan yang seperti itu. Ya. Islam itu dibangun di atas pondasi yang kokoh, Quran Sunnah. Bukankah kita pernah mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum amrayn, lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati." Aku tinggalkan kepada kalian dua hal yang mana kalian tidak akan tersesat kalau kalian berpegang teguh dengan dua hal ini. Yang pertama apa? Al-Quran. Yang kedua, Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada kajian, kalau ada ceramah, tidak ada Quran Sunnahnya, tinggalkan saja. Tinggalkan. Kenapa? Berarti dia tidak berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah.